Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Jamal Mutaha, penasihat kita yang kita kasihi, insyaallah mudah-mudahan sentiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus istiqomah beribadah, mengimarahkan masjid kita, dan juga semoga kita semuanya juga seperti itu para jemaah sekalian, ya, dalam apa juga keadaan saat ini kita merasakan suasana yang agak mencabar, turun hujan dengan begitu lebat dan juga air yang begitu sejuk, sehingga mungkin ini juga alasannya ada sedikit kelonggaran di masjid kita ini. Mudah-mudahan bagi kita inilah satu kekuatan, ya, selagi kita masih boleh melangkah, boleh mengatasi kesulitan itu, insyaallah diharapkan ini semua menjadi ibadah yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu niat kita selain untuk beribadah yang sudah lazim, ya, tetapi kita ingin juga untuk menambah ilmu, ya, menambah ilmu. Walaupun mungkin ilmu yang disampaikan kadang-kadang ianya ilmu yang sudah diterima, tetapi dengan niat yang ikhlas, insyaallah, ya, ilmu yang sudah diterima itu ketika diterima sekali lagi maka ianya akan menjadi lebih kukuh. Dan sudah pasti juga tentu ada ilmu-ilmu baru, ya, untuk sama-sama kita berkongsi, ya, dalam apa juga slot yang diisi dalam siri kuliah maghrib di masjid kita ini. Meskipun saya pun ialah agak sedikit kekeliruan, ya, kalau hari Sabtu itu kuliah tafsir yang saya bawakan ini surah Al-Waqiah, manakala nanti hari Isnin pula Ustadz Al-Fadhil Harun Tafsir pun membawakan tafsir yang kadang-kadang ditukar ataupun surah-surah pilihan, jadi seolah-olah mungkin dianggapnya lebih banyak bidang tafsir, tetapi kita ambil itu hikmah yang terbaik. Mungkin inilah rezeki untuk kita belajar tafsir lebih banyak di masjid kita ini. Dan insyaallah dalam perkongsian tafsir surah Al-Waqiah ini pun sudah menghampiri pada episode ataupun tajuk yang di akhir. Insyaallah nanti kita akan fikirkan semula, mungkin kita akan beralih suasana kepada bidang hadis, ya, seperti yang biasa saya sampaikan juga, hadis Imam Muslim ataupun Imam Bukhari selepas habisnya surah Al-Waqiah ini, insyaallah. Jadi dalam suasana kita mungkin agak kedinginan, ya, dengan suasana hujan ini, marilah kita isikan minda kita untuk memahami, ya, berkongsi memahami, sama-sama kita belajar dari buku yang kita rujuk di sini, ya, buku
tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan, ya. Jadi kita hanya sama-sama lah, ya, sama-sama mendengar. Mungkin ada penjelasan yang tepat, ya, tetapi mungkin juga ada penjelasan yang kurang jelas, ya. Jadi kita sama-sama lah, ya, belajar. Yang kurang jelas itu mungkin akan ada juga rujukan-rujukan yang lain, insyaallah. Baiklah para jamaah sekalian, kita ingat kembali apa yang disampaikan pada minggu lepas melalui ayat yang ke-72, ya, ataupun 73, berkenaan dengan api yang merupakan keperluan manusia yang ternyata memang sudah Allah takdirkan ianya wujud. Allah jadikan api itu sejak zaman dahulu. Kita pasti juga sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, tentulah memulai kehidupan yang biasa. Kehidupan manusia di dunia memerlukan penerangan sekiranya gelap, dan untuk hal makanan juga memerlukan api untuk memasak. Itu sejak dari dahulu, ya. Dan semua kaum, semua bangsa, semua agama pun memang begitulah caranya, ya. Tidak adalah cara-cara yang lain. Kalau gelap memang perlu penerangan, ya. Penerangan ini asalnya api, mungkin dimodernkan menjadi listrik, ya. Itu hanya sifatnya pengubah suaian, tapi asalnya adalah api. Dan juga untuk memasak juga diperlukan sistem memanaskan makanan, memanaskan bahan, sama ada daging atau buah-buahan, sayuran, ya, dan itu juga perlukan api. Jadi Allah sudah tarik perhatian kita, terutamanya bagi golongan yang ingkar lah, ya, untuk meyakini kembali siapa yang menciptakan api itu, di mana api pada asalnya dahulu adalah melalui proses gesekan atau sentuhan kayu-kayu tertentu, rumput-rumput tertentu, ataupun batu-batu tertentu, ya. Di mana bangsa Arab juga ada di sini namanya. Nama kayunya ini dulu yang satu bernama al-marah, pohon al-marah, dan satu lagi al-afar. Ini dua kayu yang berbeza, ya, rantingnya ini daripada pohon al-marah dan al-afar. Apabila digesekkan, ya, disentuh-sentuhkan, dia akan terpercik api. Jadi ini adalah kuasa Allah. Mungkin di tempat lain bukan kayu ini, ya, kayu yang lain, bahkan ada juga menggunakan batu, ya. Dan semuanya itu adalah kehendak Allah, karena Allah yang menjadikan pohon kayu tersebut, kan? Ini sudah pasti. Siapapun yang sombong dalam dunia ini, kalau ditanya siapa yang menciptakan pokok, dia tidak boleh menjawab dirinya, manusia ini. Walaupun dia atau manusia itu menanam, ya, tapi sudah pasti tumbuhnya pepohonan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tentang tujuan, ya, tujuan sebenar apa ataupun apa tujuannya diciptakannya api ini ada dua. Menurut ayat 73 ada dua disebutkan tujuan Allah menjadikan api. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'al lil muqwin. Tujuan pertama ialah tazkirah. Tazkirah dalam bahasa Melayu tazkirah, ya, tazkirah ini, tapi kita ini lebih memahaminya tazkirah adalah seperti ceramah, nasihat, ya. Sudah dikembangkan dia punya ta'rif. Namun asalnya tazkirah memang itulah peringatan, ya, ataupun juga petunjuk. Jadi sudah saya sampaikan juga pada minggu lepas sedikit tentang maksudnya peringatan itu ialah peringatan adanya api. Allah jadikan api di dunia ini sebagai peringatan adanya api yang lebih besar di akhirat, ya, ada kaitan itu. Walaupun ya sudah saya sampaikan dalam bahasa Arab sama, ya, api an-naru ataupun narun,
api yang kita gunakan di dunia. Ternyata dalam bahasa Al-Quran pun untuk mengartikan neraka itu pun sama juga, an-nar, narun. Seperti ada satu ayat itu kan, satu ayat yang biasa kita dengar, qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, lindungilah diri-diri kamu dan ahli keluargamu daripada api naro ya. Tapi di situ kita lebih memahaminya bukan api di dunia, api di akhirat ataupun neraka ya. Jadi memang tak ada perbezaan, sama ada api di dunia maupun api di akhirat ataupun neraka itu sama, narun. Cuma kadang-kadang ditambah juga, kalau neraka itu naru jahannam, naru jahim, ada tambahan itu sebagai untuk lebih, karena neraka itu lebih banyak jenis ya, banyak tingkatan-tingkatannya tuh. Jadi memang patut pun sebagai orang beriman kita kena memikirkan ya tentang api itu ya. Di dunia saja kita pun sudah banyak melihat bukti-bukti bahwa api itu ada kedahsyatannya ya, ada sesuatu yang mengerikan daripada api itu. Api itu kalau kecil dia bermanfaat ya, untuk masak, untuk membuat penerangan. Tapi kalau besar dia akan memudaratkan, akan menyengsarakan. Kalau api itu membakar rumah ya, membakar kereta, membakar gedung, ataupun membakar manusia-manusia ya yang menjadi mangsa kebakaran ya. Jadi api memang begitu, ada api yang bermanfaat, ada api juga yang memudaratkan. Maka tidak heran kalau ada timbul kaum yang mereka itu menyembah api ya, karena mereka menyangka api itu begitu hebat, ada kuasa, maka timbullah agama yang menyembah api ataupun yang mengagung-agungkan api. Tapi kita akidah Islam tidak demikian ya. Kalau api itu hebat, maka lebih hebat lagi Tuhan yang menciptakan api tersebut ya. Oke, mengenai api ataupun api neraka ini, perbandingannya dengan antara api dunia dengan api di akhirat. Mari kita sama-sama perhatikan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Imam Malik, meriwayatkan daripada Abu Zinad dari Al-A'raj daripada Abu Hurairah ya, ini hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naru bani Adam allati yuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Maksudnya api anak Adam, api manusia lah, api kita semua ini, api anak Adam yang mereka nyalakan itu hanyalah salah satu bagian daripada 70 bagian api jahanam. Ini ringkas, tegas dan jelas ya. Jadi api yang digunakan oleh anak manusia, anak Adam, cucu Adam ini semuanya adalah satu daripada 70, satu daripada 70 kepanasan dibandingkan api neraka. Dan itu pun kita boleh fikir, maksudnya api satu bagian itu api yang paling panas lah. Kita ambil yang paling panas, bukan yang paling lembut, yang paling sejuk. Api yang paling panas di dunia ini, saya pun tidak berapa arif tentang api ini ya. Ada dibilang api yang warnanya biru, warna merah, warna kuning, warna putih. Konon cerita yang paling panas di dunia ini api warna putih. Wallahu alam ya, paling panas. Jadi ambillah itu yang paling panas, tidak tahu berapa darjah. Nah itu adalah satu saja, level 1. Manakala api neraka itu 70 kali lipat. Jadi mendengar sabda baginda sallallahu alaihi wasallam sedemikian, para sahabat pun terkejut ya. Para sahabat terkejut, macam tidak percaya ya. Kita pahamlah ketika itu keadaannya, tidak boleh membayangkan kepanasannya macam mana. Sedangkan zaman itu pun orang yang pandai membuat kerja besi ya, macam buat pedang, buat tombak kan,
ataupun buat periuk dan sebagainya, buat pisau, itu kan memang orang-orang dahulu tahu kepanasan api yang mereka gunakan itu memang luar biasa. Jadi mendengar kata-kata baginda Nabi bahwasanya api di dunia itu hanyalah satu bagian daripada 70, maka para sahabat pun macam tidak terima, macam komplain lah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tetapi api di dunia itu sudah cukup panas. Ini para sahabat begitu, macam perlu penjelasan lagi. Sedangkan api di dunia ini yang kami gunakan ini sudah cukup panas. Maka dijawablah oleh baginda Nabi supaya lebih diterima fakta ini. Apa baginda Nabi SAW seterusnya? Innaha qad fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Sesungguhnya api neraka itu lebih panas daripada api di dunia itu 69 bagian. Maksudnya api yang di dunia yang dikatakan sudah panas itu akan ditambah 69 kali lagi menjadi cukup 70 ya, untuk yang ada di akhirat ataupun dalam neraka. Jadi jemaah sekalian, kita mungkin tidak boleh lah kan untuk membayangkan kengerian itu. Satu bagian di dunia pun kita tidak sanggup kan. Bayangkanlah contoh dalam satu kebakaran yang besar ya, kita pun tidak boleh mendekati api kebakaran itu. Apatah lagi konon-konon ingin menyelamatkan seseorang yang ada di dalamnya, tidak sanggup. Nah, begitu ngeri. Ini bayangkan 70 kali ya Allah, ya 70 kali, 70 kali. Dan itulah memang api neraka itu dijadikan untuk membakar para penghuninya dari kalangan setan dan juga manusia yang tergoda ataupun dibawa oleh setan. Dan pembakaran itu tidak berkesudahan. Pembakaran tidak berkesudahan sehingga dikatakan api neraka itu dibakar ataupun dia sudah pun membakar, ternyata yang dibakar adalah manusia dan juga jin, sehingga manusia dan jin itu akhirnya menjadi bahan bakarnya juga. Jadi manusia yang di dalam api neraka itu dia yang dibakar dan dia juga yang menjadikan pembakaran itu. Ya. Karena apa? Karena pembakarannya yang tidak berkesudahan. Ya. Kalau di dunia apapun boleh mati. Orang berniaga sayap, bakar arang, bakar kayu, sudah tutup kedai, siram, mati sudah. Kebakaran rumah pun ada bomba, 2-3 jam mati sudah, selesai. Ya, ataupun kebakaran hutan, ya mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, selesai. Ada pengakhiran. Tapi api neraka tidak ada pengakhiran, melainkan yang Allah berikan rahmat lalu dipindahkan, ya, dipindahkan. Tapi api itu masih terus membakar, yang mana pembakarannya itu adalah juga mangsa-mangsa yang dibakar itu, ataupun penghuni neraka. Ya, Masya Allah. Jadi marilah sama-sama kita merasa ngeri dan takut, ya. Itulah Allah katakan, qu anfusakum, lindungilah diri kalian, diri kalian dulu, barulah lindungi ahli keluargamu daripada api neraka. Ya, ini bukan ancaman gertak, ya, bukan olok-olok, tapi ini betul-betul, ya. Jadi sama-sama untuk kita mempersiapkan diri kita, sehingga tidak boleh kita fikirkan ada kaidah orang Islam yang salah. Mereka kata orang Islam semuanya masuk surga. Ada yang secara langsung tanpa dihisab, ya, para syuhada, para anbiya. Ada yang melalui hisab, orang-orang soleh dan sebagainya. Tapi adalah dibilang yang melalui api neraka dulu, transit dulu untuk dicuci dosanya. Orang yang salah pemikirannya mengatakan, ndak apalah,
Kalau melalui api neraka itu pun bolehlah, yang penting masuk surga juga ya Allah, kan? Sedangkan pembakarannya 70 kali itu panasnya itu. Ya, 70 kali. Kalau pada saya, kalau ada yang berpendapat begitu, oke lah, latihan dulu di dunia, latihan dulu. Bakar-bakar diri dulu, bakar-bakar ya. Kalau ada api gas kah, kasih bakar dulu tangan tuh macam mana. Nah, buat latihan, kan? Jadi sangat tidak logik kalau ada yang berpandangan sedemikian. Jadi api neraka itu mesti dijauhi ya, sejauh-jauhnya ya. Semoga kita semuanya terhindar daripada api neraka, dan itulah kejayaan yang sebenar. Ya, kejayaan yang sebenar seorang manusia ya, mesti diingat ini semua nih, kalau boleh semua. Sama ada agamawan, golongan agamawan apalagi lah. Walaupun ahli politik, ekonomi, ya semua yang berada di bidang masing-masing, bahwa kejayaan yang sebenar itu bukan kejayaan mereka dalam pencapaian mereka itu. Yang dalam politik mereka berjaya mendapatkan jawatan, menang dalam pilihan raya. Yang dalam ekonomi berjaya dalam perniagaan, dan yang lain-lain juga. Ya, itu bukan kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang sebenar adalah apabila kita terselamat daripada api neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Itu kejayaan yang sebenar. Dan itu semuanya mesti diusahakan, mesti dirancang, difikirkan sejak kita berada di dunia ini. Maknanya sambil kita bekerja, kita mesti mencari ridha Allah. Sambil kita berpolitik, mesti mencari ridha Allah. Sambil kita berniaga, mesti kita mencari ridha Allah. Sambil kita dalam mencapai apa saja prestasi, mesti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang. Ya. Macam senang, ya, terutama dalam politik lah. Ya, kita dengar juga kalau waktu pembangkang, macam-macam dia, cantik dia punya misi dan visi. Begitu jadi kerajaan susah, kan? Ini semuanya adalah kembali kepada cita-cita itu, ridha Allah. Dan kejayaannya bukan di dunia, di akhirat. Kejayaannya bukan di dunia tetapi di akhirat. Ya, saya rasa ini penjelasan yang mungkin boleh jadi panjang ya kalau kita teruskan, karena ini berkenaan dengan nasib kita di akhirat. Ingat, orang yang bijak, kata Nabi SAW, adalah orang yang memikirkan nasibnya di akhirat. Itu orang bijak ya. Bukan yang dia merancang macam mana mau punya rumah, punya kereta, merancang dia mau kawin lagi dan sebagainya, kan? Nah, tapi orang yang bijak adalah orang yang pikir nanti di akhirat nih di mana dia? Surgakah, nerakakah? Ada yang sudah takut, kan? Di dunia rasa selalu rimas kalau sempit, ya, tempat sempit macam tidak selesa. Takut nanti di kuburan sempit. Memang kuburan sempit, tapi Allah sudah janji kuburan akan jadi luas. Kuburan akan jadi luas kalau ahli kubur ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena fikirkan supaya kubur kita nanti itu luas, tidak sempit, sejuk, tidak panas, ya, dan ramai, tidak kesepian, ada kawan-kawan daripada amal-amal soleh kita. Begitulah kira-kira ya tentang bagaimana kita memikirkan nasib kita di akhirat, bermula daripada alam kubur. Kita teruskan dengan satu lagi tujuan Allah menjadikan api ini. Dalam ayat itu, ya, masih dalam ayat yang ke-73. Wa mata'an lil muqwin. Mata'an artinya untuk menjadi satu nikmat, menjadi satu kesenangan, ataupun menjadi sesuatu yang berguna. Lil muqwin, li bagi al muqwin, ini banyak tafsirannya nanti, cuma kita pilih satu saja supaya kita senang memahaminya. Lil muqwin, bagi musafir di padang pasir. Jadi kita biasa dengar musafir, kan? Musafir itu orang yang berpergian jauh. Tapi ternyata kalau dia berpergian jauh melalui padang pasir, ya, bukan melalui, maksudnya bukan jalan kereta, jalan naik kapal terbang, bukan ya.
Ini kembali ke dalam konteks zaman dulu lah, ya. Orang yang bermusafir melalui padang pasir itu dipanggil al-muqwin. Jadi Allah jadikan api itu sejak zaman dahulu, karena kehidupan zaman dahulu lebih berada di padang pasir, sehingga berlakulah perjalanan jauh antara kabilah-kabilah ataupun manusia-manusia dari satu tempat ke tempat lain melalui padang pasir. Maka Allah jadikan api sebagai apa? Sebagai tempat untuk mendapatkan faedah, ya, faedahnya tuh. Faedahnya apa? Kita bayangkanlah padang pasir itu sejauh mata mandang, kalaulah kebetulan bukan bulan purnama dia gelap kan, gelap, ya. Kalau ada bulan purnama mungkin ada terang sedikit, ya. Jadi salah satunya itulah untuk penerangan. Sama ada musafir itu membawa api untuk diketahui oleh rombongan yang lain, ataupun kumpulan itu dia mencari api, melihat di mana ada api. Kalau di situ ada api bermakna ada orang, ada kampung, ada manusia yang mungkin mereka boleh singgah, boleh minta pertolongan dan sebagainya, boleh bertanya. Jadi penting ini api ini, ya, untuk petunjuk, ya, petunjuk jalan bagi orang-orang yang bermusafir, terutamanya bermusafir di padang pasir. Adapun tafsiran yang lain bolehlah kita jadikan maklumat untuk kita lah kan, walaupun kita boleh memilih apa yang lebih sesuai. Ada di sini banyak tafsirannya, yaitu daripada pendapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan yang dimaksud dengan al-muqwin adalah orang yang lapar. Al-muqwin orang yang lapar. Ya, kita terima aja lah. Jadi api itu adalah kenikmatan bagi orang yang lapar. Kenapa? Karena dengan adanya api boleh memasak sesuatu. Apabila sudah dimasak dimakan. Jadi hilang lapar, ya. Jadi al-muqwin boleh diartikan dengan golongan orang yang lapar. Ataupun kaitannya dengan musafir tadi juga, ya. Musafir itu memang dalam perjalanan akan lapar dan dia boleh berhenti untuk masak. Bahkan Allah SWT dengan kuasanya, dengan kelembutannya, ternyata di zaman dahulu lah di kawasan Arab itu api itu ataupun apa dibilang benih api itu boleh dibawa suatu tempat. Mereka ada suatu tempat kotak begitulah, terbuat daripada batu ataupun daripada besi, di dalamnya menyimpan api. Stok api lah begitu, ya. Kalau zaman kita mungkin apa gas begitu kan. Jadi begitu mereka perlu berhenti, tinggal dibuka tuh kotak, keluar api dia. Nggak payah lagi mau gesek-gesek lagi. Sebab di padang pasir kan, mungkin kayunya nggak cukup kah, ataupun kayu basah contohnya kan. Jadi ada satu tempat yang dihaskan. Orang dulu pun pandai lah kan. Janganlah kita anggap zaman sekarang saja yang pandai. Orang dulu pun tahu sudah menghadapi situasi sedemikian, ya. Jadi boleh diterima juga al-muqwin artinya orang yang lapar. Dan ini juga diberikan pandangan lain juga oleh Ikrimah, ya. Ikrimah ini anak siapa ini? Anak Abu Jahal, ya. Abu Jahal nih musuh Islam. Anaknya ya Allah menjadi penafsir, ya, menjadi ahli tafsir ataupun yang minat dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga memberikan pandangan dan pandangannya pun banyak diterima, ya, oleh para sahabat, tabi'in, ulama dan sebagainya, sampailah ke zaman kita. Apa menurut Ikrimah? Al-muqwin berarti yang bersenang-senang dari manusia seluruhnya. Al-muqwin ini maksudnya ndak kiralah, tak semestinya musafir, tak semestinya orang yang lapar, semua manusia yang perlu kesenangan itu al-muqwin, yang perlu kepada api. Dan ini lebih diterima juga. Karena apa? Ternyata api memang barang yang diperlukan oleh semua orang. Tak kira dia ada di bandar, di desa, tak kira dia orang kaya, orang miskin, semuanya pasti perlukan api. Contoh baru-baru, hujan
pokok tumbang katanya kan, kemudian blackout, mati karen, api lah itu ya, api yang untuk penerangan lah, dari jam 2:30 sampai berapa jam itu, semua menjadi orang yang memerlukan api ya, semua pun merasa tak selesa. Maaflah, kalau yang miskin yang rumahnya biasa itu mungkin dia risau pasal mau apa, contoh mau menyetrika contoh kan, ataupun mau menggunakan, ya kebanyakannya apa, mau mengecas handphone, itu yang kebanyakan lah. Tapi yang orang kaya mungkin apa, tak ada aircon, tak ada kipas kan, panas. Nah, kira apa keperluannya? Memang api ini diperlukan oleh semua orang. Jadi Ikrimah membuat tafsiran yang lebih umum. Al-Muqwin itu adalah orang yang senang ataupun orang yang memang ingin mendapatkan kesenangan melalui api ya. Jadi di sini saya boleh sampaikan ada 3 tafsir lah kan untuk arti Al-Muqwin ini. Pertama, musafir yang ada di padang pasir. Yang keduanya artinya orang-orang yang lapar. Yang ketiganya orang-orang yang bersenang-senang ya, maksudnya orang yang ingin memenuhi keperluannya. Jadi ini yang lebih umum ya. Tetapi dalam tafsir terjemahan Ibnu Katsir ataupun banyakkan di kitab-kitab terjemah tafsir itu, wa mata'al lil muqwin artinya kesenangan bagi orang yang bermusafir di padang pasir. Ini kita ambillah sebagai asas ya, tapi kita sudah belajar kan ada tafsir-tafsir yang lain juga. Oke, insyaallah boleh difahami. Kita sambung dengan penjelasan yang lain. Baik, selesai sudah Allah membawa kita untuk memperhatikan beberapa ciptaan Allah. Pertamanya ciptaan Allah daripada manusia itu sendiri, yaitu janin dalam rahim. Allah sudah tanya siapa yang memproses ataupun menghidupkan janin. Kedua, Allah tanya kita tentang tanaman, siapa yang menumbuhkan tanaman. Ketiga, Allah tanyakan kita air, siapa yang menjadikan air? Tentunya Allah yang menjadikan air. Yang keempat, Allah tanya siapa yang menjadikan api? Tentunya juga Allah ya. Dari beberapa poin ini ataupun benda-benda ini kita ambil 3 yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tersebut. 3 benda. Pertamanya api, keduanya rumput. Rumput itu kaitannya dengan kayu tadi itu, kayu yang menimbulkan api itu boleh juga dikatakan rumput lah. Kemudian yang ketiga ialah air. Jadi apa hikmahnya Allah menyebutkan ataupun membangkitkan 3 benda ini, yaitu api, rumput, dan air? Ternyata ada rahasianya, ada sabda baginda Nabi SAW yang memperkatakan tentang 3 hal ini, 3 perkara ini. Baik, sama-sama kita semak. Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasatin, an-nari wal kalla'i wal ma'i. Kaum muslimin itu bersekutu ataupun sama-sama dalam perkara ini, bersekutu ya. Walaupun orang Islam kan mungkin berbeza-beza jugalah dalam pemahaman, dalam pendapat, bahkan berbagai-bagai bangsa bahasa juga orang-orang Islam. Tetapi dalam hal 3 ini sama. Apa 3 itu? Yang 3 ialah api, rumput, dan air. Maksudnya orang Islam bersatu dalam hal keperluan api, dan api itu juga berasal daripada rumput. Ini zaman dahulu punya cerita lah kan. Kemudian juga sama-sama juga memerlukan air. Jadi tidak adalah istilahnya orang Islam yang lebih spesial itu sebenarnya. Dari segi keperluan dunia itu sama saja. Ya, termasuklah sama ada orang Islam yang wara sekalipun memang memerlukan kepada 3 ini. Kemudian satu lagi hadis baginda Nabi SAW, salah satun la yumna'na al-ma'u wal kalla'u wan naru. Maksudnya 3 hal yang tidak dilarang. Banyak-banyak larangan dalam Islam, tapi 3 hal yang tidak dilarang. Yaitu apa?
api, rumput dan air. Maka tidak ada hukum. Apa hukumnya api? Halal. Adakah api yang haram? Kan? Sebab api itu keperluan manusia. Apa hukumnya rumput? Adakah rumput yang haram? Ya, kita belum pernah dengar. Itu halal, maksudnya untuk menjadikan api kan. Dan apa hukumnya air? Air ini pada asalnya halal. Ya, cuma kalau dia sudah berproses, maka air itu menjadi beberapa bagian lah kan. Ada air yang suci kan, ada air yang najis, mutanajis, ada air yang musyammas dan sebagainya, ada air yang mustamal. Nah, itu karena proses tertentu. Tapi pada asalnya air itu, terutamanya air mutlak lah kan. Air mutlak itu ada 7 kan. Yang macam air sungai, air hujan, air perigi, air laut, air embun, air salji, apalagi itu 7 kan. Itu semuanya halal. Dan ini adalah keperluan seluruh manusia, termasuklah juga orang-orang Islam. Akhirnya nanti akan disudahi dengan ayat yang seterusnya, tapi kita tidak kesampaian ya, supaya kita mensyukurinya, mensyukuri ciptaan-ciptaan Allah tersebut dengan cara bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini ayat yang ke-74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Kita orang beriman jangan loke, jangan tidak pernah bertasbih. Dan tasbih itu maksudnya memanglah solat, tetapi ditambah lagi di luar solat. Ya, di luar solat maknanya lazimkanlah kita bertasbih. Subhanallah. Ada sudah kita dengar 2 kalimat yang ringan di mulut, di lidah, berat di timbangan dan disukai kepada Allah, yaitu Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdih, kan? Ataupun terbalik pun boleh. Subhanallah bihamdih, Subhanallah azim. Baca setiap masa. Kalau boleh kita memandu itu, ya. Daripada kita dengar-dengar lagu, daripada kita dengar-dengar DJ di radio dan sebagainya, baca itu. Ataupun mungkin radio boleh berbunyi, tapi mulut kita pun berzikir, ya. Itu semuanya berat pada timbangan kita, jangan anggap remeh itu zikir. Apalagi dengan nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah kurniakan kepada kita. Jadi sekali lagi, perintah Allah adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah, berzikirlah dengan mensucikan Allah dengan sebutan subhanallah dan seterusnya, subhanallah bihamdih dan subhanallah bihamdih, subhanallah azim, ya, sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah Allah akan sentiasa merahmati, meridhai kita dalam setiap langkah kita insyaallah. Amin rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.